Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dinda Aulia Zara S dari kelas 21 non-reg. Di sini kita akan membahas materi budaya Melayu Riau tentang kesantunan Melayu. Dalam budaya Melayu, kesantunan berkaitan dengan persoalan aib atau malu, adab dan adat. Ketidaksantunan sama dengan membuka aib, tidak beradab dan melanggar adab. Oleh karena itu, kesantunan dianggap sebagai salah satu pertaruhan hidup orang Melayu. Kesantunan berhubung dengan bahasa dan perilaku. Menurut Pejangga Melayu Raja Ali Haji pada tahun 1809 sampai 1873 dalam bukunya yang berjudul Bustun Al-Katibin, menulis adab dan sopan itu daripada tutur kata, juga asalnya kemudian barulah pada kelakuan. Apa itu tutur kata? Tutur kata merupakan inti dari kegiatan berbahasa. Menurut Raja Ali Haji, agar dapat mencapai tingkat berbahasa yang beradab dan sopan itu, orang memerlukan pengetahuan bahasa atau percakapan yang diperoleh melalui kehendak yang kuat dan kegiatan-kegiatan mengulang-ulang, menghafal untuk mengingat-ingat dan menelaah atau meneliti kembali. Bahasa yang beradab, sopan dan santun itu dengan demikian menggunakan kegiatan yang mengarus dari pikiran dan hati ke lidah. Dengan demikian, bahasa dalam adat dan budaya Melayu memiliki 3 fungsi. Yang pertama, alat komunikasi. Alat komunikasi menyampaikan atau menerima pesan, pernyataan, pikiran, dan perasaan. Yang kedua, penanda jati diri. Penanda jati diri menunjukkan siapa dan dari mana orang tersebut. Yang ketiga, cermin budi. Cermin budi memantulkan gambaran pribadi seseorang sebagai makhluk sosial. Fungsi penanda jati diri dan cermin budi menegaskan kaitan erat dengan bahasa, etika, dan etiket dalam adat budaya Melayu. Dari bagaimana bahasanya, orang dapat menentukan di mana posisi penutur bahasa tersebut dalam ranah etika dan adab. Seperti yang dibilang oleh Raja Ali Haji dalam Gurindam 12, hendak mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi bahasa. Tindakan berbahasa yang santun itu sekurang-kurangnya mencakup kemampuan memilih kata, ketepatan bahasa dengan pikiran dan perasaan yang hendak dikemukakan, dan kearifan merangkai kata. Dan adab Melayu membedakan pemakaian bahasa dalam 3 kelompok. Yang pertama, bahasa mendaki. Bahasa mendaki digunakan untuk orang muda terhadap orang yang lebih tua atau orang yang lebih rendah kedudukannya terhadap orang yang lebih tinggi kedudukannya. Yang kedua, bahasa mendatar. Bahasa mendatar digunakan antara sama sebaya atau yang berkedudukan setara. Yang ketiga, bahasa menurun. Bahasa menurun digunakan orang yang lebih tua atau lebih tinggi kedudukannya terhadap yang lebih muda atau lebih rendah kedudukannya. Ketiga kelompok pemakaian bahasa tersebut sejajar dengan 3 sikap afektif Melayu terhadap sesamanya. Di dalam kesantunan Melayu, tindakan kebahasaan yang santun dan bermarwah ialah berbahasa yang mengedepankan adab sesuai dengan nilai-nilai asas adat dan budaya Melayu serta norma-norma sosial. Dari Khasanah Petuah Melayu, Tenas Effendi mencatat tindakan kebahasaan yang dikatakan santun itu mencakup: yang pertama, bercakap. Adat bercakap mengandung adab. Yang kedua, berbual. Adat berbual mengandung akal. Yang ketiga, berbicara. Adat berbicara berkira-kira. Yang keempat, berbisik. Adat berbisik berbaik-baik. Yang kelima, berujar. Adat berujur bertunjuk ajar. Yang keenam, bertutur. Adat bertutur menuruti alur. Yang ketujuh, berbincang. Adat berbincang menurut undang. Dan di sini saya menyimpulkan tentang kesantunan budaya Melayu itu. Dalam budaya Melayu, bahasa dan etika merupakan 2 hal yang sebati, dan disimpul kesahabatan itu memancar harkat, martabat, dan marwah seseorang di tengah-tengah kelompok, kaum, dan bangsanya. Sekianlah presentasi saya.
dalam materi ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.